Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bulu babi dan kodok. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cerita fertilisasi, di mana sel sperma dan sel telur akan melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Setelah itu zigot akan membelah, mulai berkembang, dan berdasarkan dari sifat binatangnya, jenis binatangnya, jenis telurnya itu sudah pasti ya. Jadi misalnya kita di video sebelumnya sudah melihat bagan ini, di mana kita memiliki 4 jenis telur ya, 4 jenis telur. Manusia itu tergolong di telur nomor 1 ini, di mana kuning telurnya itu lokasinya rata di semua bagian telur. Kemudian di bagian jenis kedua dan ketiga, di mana kuning telurnya itu ada di bagian satu di ujung telur, atau dia menyelimuti hampir semua bagian telurnya ya. Nah, yang terakhir adalah mengenai telur, di mana kuning telurnya ini ada di tengah-tengah dari sel telur ini. Oke. Kemudian jenis pembelahannya juga berbeda. Sel nomor 1 dan nomor 2 ini dia membelah secara total. Jadi bagian telur ini semua akan dibelah. Jadi kalau misalkan punya satu bola ini akan dibelah menjadi 2, jadi 4, jadi 8. Sama seperti yang nomor 1, nomor 2 juga dibelah secara total. Jadi dibelah menjadi 1, menjadi 2, menjadi 8 ya. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah yang sel nomor 2 ini, karena dia punya kuning telurnya ada di bawah, maka dia akan membelah dengan ukuran yang berbeda. Bagian bawah akan lebih besar, bagian atas akan lebih kecil. Seperti ini ya. Sel nomor 3 ini, di mana hampir semua kuning telurnya ada di bawah, bagian atasnya saja yang akan membelah ya. Jadi bagian atasnya saja akan membelah sepertinya. 1, 2, 3 akan seperti membelahnya. Dan terakhir bagian di mana kuning telurnya itu ada di tengah, dia akan membelah hanya di bagian tengahnya saja. 1, 2, 4, 8. Dan seperti ini ya. Nah, kemudian jenis-jenis binatang yang memiliki telur-telur seperti ini, untuk yang nomor 1 itu contohnya adalah bulu babi, yang akan kita bahas hari ini. Dan juga bintang laut. Dan manusia juga sebenarnya, mamalia juga sebenarnya masuk di golongan telur nomor 1, di mana kuning telurnya rata semua ya. Yang masuk golongan telur nomor 2 itu adalah binatang yang lembut, misalnya kayak kerang, atau misalnya cicak, ada amfibi yang ada misalnya cicak, atau misalnya kodok ya. Nanti kita juga membahas di bawah. Yang nomor 3 ini contohnya seperti ikan, reptilia, dan burung ya, misalnya ayam. Dan yang keempat ini contohnya adalah serangga. Jadi kita punya 4 jenis binatang dengan 4 jenis telur berbeda. Nah, kenapa kita hari ini harus mempelajari mengenai telur bulu babi dan telur katak, kodok ya? Karena sebenarnya walaupun kita manusia, itu jenis telurnya ada di sini, tapi pembelahan telur manusia itu sebenarnya lebih mirip seperti pembelahan telur katak di sini ya. Jadi fase-fase pertamanya akan sama seperti bulu babi, tapi fase-fase akhirnya akan kurang lebih sama seperti katak ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa. Oke, jadi kita mulai. Kita mulai dari bulu babi. Kita punya bagannya secara total seperti ini. Jadi kita punya sel telur yang sudah difertilisasi, yang sudah ada sperma di dalamnya, sudah menjadi zigot. Kemudian dia membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Oke, setelah itu dia akan menjadi morula, blastula, gastrula, dan terus akan seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Kita mulai. Pertama, kamu memiliki sel telur yang sudah difertilisasi. Yang misalnya harus kamu perhatikan adalah bagaimana cara pembelahannya itu adalah, pertama dia membelah secara vertikal ya. Kemudian dia membelah vertikal sekali lagi menjadi 4, baru dia menjadi horizontal 8 ya. Jadi pertama vertikal, kedua vertikal, ketiga horizontal. Maka total dia akan mendapatkan 8. Nah, setelah itu dia akan membelah yang keempatnya di horizontal, tetapi di bagian setengah yang bawah ini saja. Jadi kamu akan mendapatkan 3 jenis sel yang berbeda ukurannya.
yang besar, yang setengah, dan yang kecil. Oke, jadi ada pembelahan awalnya. Setelah itu dia akan terus membelah menjadi morula seperti ini ya. Setelah menjadi morula, baru dia akan menjadi blastula ya. Kalau kamu lihat ini adalah zigotnya di dalam sini, dan telurnya itu yang ada di luarnya seperti ini ya. Setelah dia sudah menjadi blastula, maka dari itu dia mulai memiliki kaki ya. Kaki-kaki ini digunakan untuk bergerak. Dia mulai bisa bergerak, dan setelah itu dia bisa memecahkan telur dan dia keluar dari telurnya. Dibayangkan seperti anak ayam, dia keluar dari telur dan dia lahir sebagai blastula seperti ini. Jadi sudah keluar dari telur, posisi seperti ini ya. Nah, di proses blastula ini apa yang akan terjadi adalah dia mulai di bagian bawah sini akan ada endapan-endapan sel. Ya, endapan-endapan sel ini akan memicu pembentukan lubang pantat. Jadi sini ada mulai masuk lubang pantatnya, pembentukan lubang pantat. Dia akan tarik ke dalam. Setelah itu dia akan mulai membentuk bentuk yang tidak simetris seperti ini. Dia akan mendorong timbunan sel ini untuk membentuk bentuknya seperti limas ya. Nah, disinilah dia dimulai memiliki mulut dan lubang pantat, sehingga dia mulai bisa memakan. Dia mulai makan binatang dari luar ya. Dia bisa mulai makan. Setelah itu dia berkembang seperti bulu babi seperti biasa ya. Jadi yang paling penting adalah proses-proses awal di sini ya. Nah, kenapa kita mempelajari bulu babi? Karena tadi saya bilang jenis telur bulu babi dengan manusia sama-sama telur, di mana kuning telurnya rata seperti ini. Dan kenapa kita menggunakan bulu babi? Karena sebenarnya bulu babi itu selnya transparan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya perubahannya ada apa sih di dalam seperti ini ya. Jadi pergerakan perubahannya bisa kita lihat semuanya dengan jelas. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat videonya mengenai perubahan pembelahan sel bulu babi. Kita mulai di sini, di mana pertama selnya dibelah menjadi dua. Ini ya menjadi dua sel. Pertama vertikal menjadi 4 sel. Dan menjadi 8 sel ya. Ya, kalau kamu bisa lihat ini semua sel-sel ini semuanya transparan, jadi kita bisa melihat sampai di dalam-dalamnya ada perubahan apa yang terjadi. Kemudian menjadi 16 sel ya. Setelah itu jadi 32. (64). Di sini dia menjadi morula. Kemudian jadi blastula. Dan di sini dia mulai melepas, dia keluar dari telur. Ya, dia keluar dari telur, dia mulai memiliki kaki, dia mulai bergerak. Ya, di sini dia keluar dari telur ya. Setelah itu kamu bisa melihat di dalamnya, di sini adalah kosong ya. Di dalam ini semua selnya sudah didorong keluar. Ini adalah fase grastula, di mana lubang pantat sudah mulai dibuat sini. Kamu bisa melihat ada sedikit benjolan di sini. Jadi lubang pantat sudah mulai mendorong ke dalam ya. Di sini ya, ini lubang pantat di sini, dia akan mulai mendorong masuk, terus bergerak sampai membentuk ke arah mulutnya dia. Oke, ini bisa mendekati ya, jadi masuk sini. Nah, ini akan lubang-lubang inilah menjadi usus, jadi usus daripada si binatang, si bulu babi ini. Oke, dan di sini sudah mulai keluar, kelihatan mulutnya sudah mulai keluar, lubang pantat dan usus. Nah, disinilah dia sudah bisa menjadi bentuk yang bisa memakan binatang. Sudah ada mulut, ada usus, ada lubang pantat. Oke, jadi ini adalah sifat bulu babi yang sudah jadi awal. Oke, dan itulah bagaimana caranya bulu babi berkembang dari zigot sampai bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut.
Kita lanjut mengenai perkembangan sel kodok, sel katak ya. Jadi sekarang sekali lagi mengapa kita mempelajari mengenai sel katak, karena walaupun jenis telurnya sel katak dengan manusia itu berbeda, sel katak memiliki kuning telurnya itu digabung menjadi satu daerah sedangkan manusia rata, tetapi kita dan sel katak itu memiliki tulang belakang ya. Kita kan mamalia, kita juga memiliki tulang belakang. Nah, disitulah dimana kita bisa melihat, bisa mencermati perkembangan sel katak, di mana dia bisa membentuk membentuk tulang belakang ya. Jadi kita bisa lihat pertama, kita mulai dari sini. Nomor 1, ketika telurnya sudah difertilisasi oleh sperma, dia mulai membelah ya. Membelah seperti yang tadi saya bilang 3 kali. Pertama dia vertikal, kedua dia vertikal, ketiga dia horizontal, membentuk ukuran yang berbeda ya, berbeda dengan bulu babi ya. Jadi bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar. Setelah itu dia akan terus membelah, menjadi nomor 3 di sini, di mana morulanya di sini kamu akan melihat ada lubang. Ada lubang di sini, daerah kosong. Yang atas tuh sel yang kecil, yang bawah tuh yang sel lebih besar. Oke. Setelah jadi morula, kemudian blastula sini. Blastula semakin lebih kecil lagi selnya dan semakin banyak. Kemudian dia punya lubangnya akan semakin besar. Oke. Nah, disinilah saya tidak pakai warna yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ada warnanya. Kita bisa membagi bagian menjadi 3 bagian di sini. Yang warna biru itu bagian luar ya, bagian biru itu namanya ectoderm. Kemudian bagian kuning yang di dalam itu namanya endoderm, sedangkan bagian yang warna merah ini namanya mesoderm. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, kamu bisa melihat di mana di ujung sini kamu akan melihat lubang baru ya, lubang pantat yang di bawah, seperti sel telurnya bulu babi tadi, dia akan membentuk lubang pantat. Di sinilah akan membentuk ya. Kemudian dia akan, lubang ini akan terus guling ke dalam, dan bagian yang merah ini dia akan mulai ketarik ya, dia mulai ketarik yang menjadi mesoderm ya. Jadi kamu punya urutannya ectoderm, mesoderm, dan endoderm di bawah sini. Ada 3 lapisan. Oke. Kemudian lubang yang besar inilah yang akan menjadi usus ya, jadi saluran pencernaan kodok ya. Jadi jangan kebalik ya. Tadi kita punya lubang yang besar ini ya, karena dia didorong, dia akan makin lama makin kecil. Jadi lubang yang besar ini ujungnya ada di sini ya. Lubang yang kecil ini yang masuk dari lubang pantat, dia akan membesar menjadi yang ini ya. Jadi ini perkembangan grastulanya mereka. Setelah itu disinilah yang menjadi unik. Dari warna biru, merah, putih ini, kamu kalau lihat dari atas, ini dari atas sel seperti ini ya. Kalau kamu lihat dari atasnya, kamu akan melihat di mana bagian dari atas tuh kan kayak nonjol ya, akan nonjol menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, ini adalah bukti di mana si sel telur katak ini dia sel zigotodak akan mulai membentuk tulang belakang ya. Tulang belakang ini memiliki semua sel-sel saraf ya. Jadi ada di sini yang titik hitam ini adalah tulang belakangnya, dan atasnya adalah bagian-bagian sel sarafnya dia. Oke. Sama seperti tadi, bagian luarnya ini adalah ectoderm, yang merah ini mesoderm, yang putih ini semuanya endoderm ya. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Oke. Dan setelah itu bagian atas ini dia akan mulai menyelimuti menjadi bagian saraf. Oke, ini adalah sarafnya, ini adalah tulang belakangnya, dan ini ada vertebrate tulang belakangnya katak. Oke. Jadi kita sudah selesai. Dari sini kita bisa melihat videonya bagaimana pergerakan perubahan zigot katak di sini. Jadi kita punya sel 1, 2, 3, dibelah 3 kali, dan pelan-pelan dia menjadi morula. Di sebelah kiri atas kamu bisa melihat berapa jam ya, 6 jam, 7 jam, 8 jam, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu, setelah menjadi morula, blastula, warnanya akan mulai jelas karena dia setiap selnya akan berubah warnanya. Kemudian mulai membentuk lubang pantat di sini ya. Jadi setelah mungkin ada di belakang saja, tidak begitu kelihatan, tapi kamu bisa melihat bagian atas ini ya, dia mulai membentuk
tulang belakang. Jadi bagian atasnya adalah bagian-bagian sarafnya, akan bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian sarafnya, di bawah sudah jadi tulang belakangnya, dan setelah itu dia tinggal memanjang. Ya, dia akan bertumbuh memanjang, badannya memanjang seiring dengan tulang belakangnya. Oke, jadi sel itu yang tadinya bulat, setelah memiliki tulang belakang dan saraf, dia bisa mulai bergerak dan membentuk kecebong. Ya. Jadi dalam waktu 57-58 jam dia sudah bisa menjadi kecebong seperti ini. Oke? Dan yang terakhir mengenai pembagian ectoderm, mesoderm, dan endoderm, sebenarnya kamu bisa melihat bagian-bagian ini di masa depannya dia akan menjadi bagian apa ya. Jadi saya hanya menggunakan gambar saja, semoga kamu cukup jelas ya. Jadi di bagian biru ini kamu bisa melihat bagian luar katak ya, ectoderm ini. Itu akan menjadi kulit, akan menjadi bagian pernafasan, bagian perasaan pensensori, ada juga bagian saraf, dan juga bagian otak dan tulang belakang, saraf gerak dan saraf refleks ya, dan penglihatan. Jadi semua bagian ectoderm yang biru ini akan lebih ke arah saraf dan tulang. Oke. Ini saraf ya. Yang kedua mengenai mesoderm, kamu bisa melihat yang titik tengah ini juga sama ya, mesoderm ini. Yang tadinya vertebrata dia akan habis, pelan-pelan habis, dan bagian luar ini akan menjadi tulang dan kulit. Ya, mesoderm akan menjadi tulang dan kulit, dan kamu juga bisa melihat bagian-bagian seperti ginjal di sini, bagian untuk reproduksi di sini, kemudian ada untuk membentuk perut dan usus dan jantung, kemudian jaringan darah dan internal organ lainnya. Itu semua datangnya dari mesoderm. Oke. Dan yang terakhir bagian yang warna kuning yang tengah ini yang disebut dengan endoderm, dia akan membentuk organ-organ pencernaan, kemudian liver, pankreas, pernafasan, kemudian untuk kencing dia punya rektum, bowel, dan membuat sistem hormon ya, tiroid, paratiroid. Oke, jadi ini adalah pembagian dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Kamu bisa melihat warnanya seperti apa dan menjadi apa ya. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa kita manusia akan bisa mempelajari dari perkembangan sel katak. Jadi setiap bagian-bagian kita itu termasuk pembentukan tulang belakang juga sama. Itu tuh bisa kita lihat dari perkembangan sel katak seperti ini. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.